这么晚有事？你请队友干嘛？我不来，下场你知道。算了，就在这儿说吧。你有点重。魂的宝物，我有消息。算了，就在这儿说吧。你需要这个，我可以陪你一同1个月修炼到八荒火龙营地。天赋。明天见。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-468. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 467. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Muyun dan juga Huo Tongtian. Dalam pertarungan itu, Muyun berhasil mengejutkan semua orang, termasuk juga ketua sekte. Karena hanya dalam waktu 1 bulan, pemahaman Muyun terhadap 8 naga kesunyian telah mengungguli Huo Tongtian. Namun bukan berarti dalam pertarungan itu Huo Tongtian akan diam saja. Muyun memang berhasil membuatnya tertekan, tapi perlahan-lahan Huo Tongtian berhasil menekan balik Muyun. Setidaknya itulah yang dia pikirkan saat ini. Huo Tongtian pun begitu membanggakan api dingin miliknya. Tapi tentu saja di hadapan Muyun semua itu tidaklah ada apa-apanya. Dan benar saja Muyun langsung menghabisi Huo Tongtian dalam 1 kali serangan saja. Saking tidak terlihatnya, tidak ada satupun orang yang menyadari kalau Huo Tongtian sudahlah meninggoy. Baik itu Humiar, bahkan ketua sekte sekalipun. Mereka sama sekali tidaklah tahu apa yang terjadi, selain melihat Huo Tongtian yang sudah terbaring lemas. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah dari pertarungan kemarin, Muyun kembali ke gunung miliknya untuk bisa melanjutkan latihan. Terlebih lagi dari pertarungan sebelumnya, Muyun sudah mendapatkan sedikit kekuatan dari api surgawi pengikat langit atau api dingin. Muyun akan memanfaatkan petunjuk kecil ini untuk bisa menemukan keberadaan api dingin yang asli. Hanya saja Muyun masihlah memerlukan waktu untuk bisa memulihkan kekuatan jiwanya, supaya bisa kembali naik ke tingkat peri bulu. Untuk saat ini Muyun akan melakukan penerobosan secara perlahan-lahan. Baginya ini adalah cara yang tepat. Terlebih lagi Muyun saatlah mengkhawatirkan kondisi aliansi darahnya. Muyun juga sadar kalau jarum salju ini bukanlah roh peri biasa. Tapi walaupun begitu, keberadaannya saatlah membantu dirinya. Dan ini bisa dijadikan sebagai senjata semi-immortal. Dengan harta ini jugalah Muyun bisa menghabisi Huo Tongtian. Sesaat kemudian Haitong pun datang. Alasan dia kemari adalah untuk memberitahu kalau Chen Jiu sudah dirinya habisi. Muyun senang dan mempersilahkan Haitong untuk bergabung bersama gunungnya. Ini pun membuatnya menjadi begitu senang. Muyun ingin bertanya sesuatu kepadanya. Dia ini penasaran bagaimana caranya untuk bisa menjadi pengikut Tu Xing Tianfu. Selain itu, bagaimana kabar para murid yang telah memasuki Istana 5 Elemen. Sepengetahuan Haitong, orang-orang yang pergi ke sana telah mengalami peningkatan kultivasi yang cepat. Bahkan bisa dikatakan peningkatan mereka 4 kali lebih cepat dari sekte lain. Tu Xing Tianfu biasanya hanya memilih murid dengan ranah tertinggi dari 10 dunia saja. Jadi tidaklah sembarangan murid yang dia pilih. Terlebih lagi pemilihan itu berlangsung di suatu tempat rahasia. Sayang sekali Haitong tidak tahu mengenai aturan jelas mengenai pemilihan Tu Xing Tianfu. Tapi yang pasti hanya mereka yang telah mengikuti seleksinya saja yang dapat mengetahuinya. Muyun paham sepertinya Tu Xing Tianfu masihlah memperhatikan gunung Huoxing mereka. Di sini Haitong memberitahu kalau mungkin beberapa waktu ini Muyun akan kesulitan.
karena tetua agung bernama Hugui yang adalah salah satu dari 3 tetua agung telah keluar dari pengasingannya. Ia sepertinya ingin mengincar Muyun. Jadi dia pun meminta Muyun untuk berhati-hati jika dia kembali. Muyun sama sekali tidaklah takut dan akan menunggu kedatangannya. Setelah memberitahukan informasi itu, Haitong pun pergi. Selang beberapa saat, Huo Feng pun datang untuk mengajak Muyun berbicara. Tiba-tiba saja gadis ini mengajak Muyun untuk ikut pergi bersamanya. Tapi Muyun yang baru saja bangun penasaran mengenai tujuan sebenarnya dari Huo Feng. Namun gadis ini tidaklah mau memberitahu tujuan aslinya dan hanya meminta Muyun untuk mengikutinya. Jika dia tidak mau, maka Huo Feng akan menghukumnya. Namun Muyun tidaklah peduli dan akan melanjutkan tidurnya. Seketika saja Huo Feng menjadi marah dan langsung saja melancarkan serangan. Tapi bagi Muyun, ini semua dengan mudah dirinya atasi. Bahkan ia masih sempat-sempatnya memberikan godaan kepada Huo Feng. 这么晚有事？你请对我干嘛？我不来，下场你知道。 Kesal diperlakukan seperti itu, Huo Feng pun menjaga jarak dengan Muyun supaya bisa dengan bebas melakukan serangan kepadanya. Akan tetapi Muyun dengan mudah mengatasi semua serangannya dan bahkan kembali menjahili Huo Feng. Ini pun hampir membuatnya mati konyol. Untung saja Abang Muyun bergerak dengan cepat untuk bisa melindunginya dan memeluk gadis itu. Diperlakukan seperti ini oleh seorang pria membuat Huo Feng kesal. Lebih lagi dia dikatakan berat oleh Muyun. Pada akhirnya Huo Feng pun memberitahu tujuan dia sebenarnya, yang adalah ingin bekerjasama dengan Muyun. Dia tahu kalau Muyun sedang mencari harta untuk bisa memperbaiki jiwa sejatinya. Untung saja Huo Feng memiliki sebuah informasi yang penting. Ada semacam bunga bernama bunga matahari ungu. 算了，就在这儿说吧。你有点重。魂的宝物，我有消息。 Selama ribuan tahun bunga itu hanya akan berbuah 1 kali saja. Bisa dikatakan bunga matahari ungu sangatlah langka dan fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki luka jiwanya. Sayang sekali tempat itu berada di padang rumput iblis, sebuah tempat yang cukup berbahaya di dunia ini. Huo Feng telah mendengar dari seorang murid dari sekte dalam kalau bunga matahari ungu berada tepat di kastil iblis padang rumput iblis. Namun Muyun masihlah belum percaya dengan perkataannya. Terlebih lagi Huo Feng mendapatkan informasi itu dari orang lain. Jadi dia pun agak ragu. Namun Huo Feng menahannya sebab dirinya juga akan pergi bersama Muyun dalam melakukan pencarian pada bunga matahari ungu. Tapi sebagai gantinya Muyun harus memberitahu Huo Feng bagaimana cara dia berkultivasi ke tingkat kelima dari teknik 8 naga kesunyian hanya dalam waktu 1 bulan saja. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan meminta Huo Feng untuk mendekat, yang mana dia pun mulai memberitahu kalau semua itu adalah karena bakatnya. Jawaban Muyun membuat Huo Feng kesal dan memanggilnya sebagai bajingan. Muyun pun pergi dan akan bertemu kembali dengannya pada esok hari. 算了，就在这儿说吧。你需要这个，我可以陪你一头1个月修炼到8荒火龙营地。天赋。明天见。 Nah, sayang sekali lagi sore-sorenya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ada seorang murid yang menanyakan kepada Muyun dan Huo Feng apakah mereka ini pernah mendengar tentang rubah gunung salju 9 ekor. Rumor mengatakan kalau ada seseorang di padang rumput iblis yang melihat rubah itu tengah mengalami luka parah. Keberadaan rubah ini layaknya harta karun berjalan karena setiap bagian tubuhnya bisa digunakan menjadi atribut kelas tinggi. Bisa digunakan untuk menjadi atribut kelas tinggi. Dan tentu yang paling penting adalah darahnya, karena ini bisa membantu mereka mengalami penerobosan dengan mudah. Mendengar apa yang pria itu katakan membuat Muyun dan Huo Feng merasa tertarik. 灵狐全身是宝贝，你们是不是听说九尾犬？这次据说有人在洗精法髓，对武者他。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.